Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sebuah renungan yang sungguh akan memberkati kita semua, di mana renungan pagi ini kita ambil dari firman Tuhan di Mazmur pasal 37 ayat yang ke-22 sampai ke-25. Saya ulangi lagi, Mazmur pasal 37 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan berbicara kepada orang yang hidup benar. Maka firman Tuhan katakan dia tidak pernah meninggalkan kita, serta anak cucu kita tidak akan meminta roti-roti kepada orang lain. Oleh sebab itu justru kita terbalik, kita yang memberkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Hidup orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Firman Tuhan jelas berkata bahwa kita orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Saya mau supaya kita semua, walaupun keadaannya tidak baik, kondisinya tidak memungkinkan kita bekerja, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, maka kitalah yang akan mewarisi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah disediakan bagi kita semua. Janji Tuhan menjadi jaminan bagi anak-anaknya yang berpegang teguh kepadanya. Dan ketika kita melihat keadaan kita yang tidak baik, Indonesia juga keadaan yang tidak baik, tetapi janji firman Tuhan katakan dia akan menyertai kita, dia akan menolong kita. Dan mulai hari ini, kalau hari-hari yang kita lewati yang kurang baik, hari-hari ini kita merasa putus asa, tidak tahu apa yang harus saudara dan saya lakukan, tetapi percayalah, janji firman Tuhan itu ya dan amin. Ia tidak pernah akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Kita akan dipelihara dan kita semua akan dijaga, dibela, diberkati oleh Tuhan. Walaupun kondisi keadaan yang tidak baik, tetapi kita pasti satu kali akan lihat kebaikan Tuhan. Dan mungkin di antara kita hari-hari ini sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, sudah sungguh-sungguh beribadah, sudah sungguh-sungguh apa kata Tuhan kita sudah lakukan. Tetapi ingat, firman Tuhan di Yosua pasal yang ke-14, kita lihat di mana ada satu ayat yang begitu luar biasa untuk menguatkan kita semua. Yosua pasal yang ke-14, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-10, katakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kaleb bin Yefune adalah orang yang setia, orang yang mengiring Yesus.
dan dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan memelihara dia. Waktu Tuhan memanggil dia pada umur 40 tahun. Dan sampai umur di masa tuanya, dia masih tetap dipelihara oleh Tuhan. Ayat 11 katakan, pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudaraku yang kekasih, saudara dan saya itu belajar dari ayat firman Tuhan ini. Kaleb bin Yefune pada waktu umur yang sudah tua 85 tahun, dia masih tetap ikut Tuhan dengan segenap hati. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, mari kita hidup sebagai orang benar. Firman Tuhan katakan di Mazmur 37, Daud di masa tuanya dia boleh melihat di mana orang-orang benar tidak akan meminta roti. Dari mana Daud bisa tahu? Karena Daud sudah mengalami, dari kecil dia sudah ikut Tuhan sampai dia menjadi raja. Dan dia menyaksikan sendiri orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka orang-orang itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Saya berdoa, kalau Anda hidup benar, saya berdoa kalau kita semua hidup menjadi orang yang benar, maka anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Dan mulai sekarang kita setelah mendengar firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita hidup dalam keadaan yang benar, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk mendapat berkat Tuhan. Percayalah, hari ini, pagi hari ini, saya mendorong Anda tetap kuat, tetap sehat, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan berkat yang disediakan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di dalam surga, buat firman-Mu hari ini. Kami percaya hidup kami selalu Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara, Engkau yang tuntun, Engkau yang memberkati setiap kami. Dan kami mengklaim firman Tuhan ini, bahwa Engkau akan menyertai kita sebagai orang-orang benar, dan kami akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Dan firman Tuhan katakan, Engkau akan memelihara kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami percaya hidup kami sepanjang hari ini pasti diberkati oleh Engkau. Engkau jaga kami, Engkau pelihara kami, Engkau tolong kami. Apa yang harus kami perbuat, Engkau yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk berjalan hari-hari yang kami hadapi ini. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan kami mau sambut hari ini penuh dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.